Perkenalkan, nama saya Erdin Purwaputra dengan NIM A11 2022 14410. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi klasifikasi mushroom atau jamur poisonous atau non-poisonous dari program ini. Dataset yang saya gunakan adalah dataset mushroom dari UCI dengan fitur kategorikal yang jumlah insertnya dia ada 8142 data. Dan ada 22 fitur, dan pada dataset ini terdapat value yang hilang atau cacat target dari dataset ini. Berikut adalah detail dari fiturnya. Yang pertama, saya akan mengimport pandas itu untuk memasukkan dataset ke data frame, kemudian seaborn untuk mempercantik visualisasi, matplotlib itu buat menggambar grafik, kemudian sklearn model selection untuk membagi training dan testing, sklearn tree itu karena kita nantinya akan memakai decision tree, kemudian NumPy itu untuk operasi matematika dan seterusnya. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan semua displaynya. Kemudian datasetnya diimpor dari Google Drive Machine Learning. Kemudian dataset head itu saya akan menampilkan 5 data paling atas. Kemudian dataset tail itu 5 data paling bawah. Kemudian di sini saya akan memasukkan semua dataset pada kolomnya. Ini ya. Ini datasetnya. Kemudian saya akan mengeceknya lagi dengan dataset head yang dimana saya akan menampilkan 5 datanya lagi di atasnya. Kemudian dataset info yaitu untuk mengetahui semua datanya apakah sudah terinput atau belum. Kemudian juga untuk mengetahui data type-nya itu apa saja, kan di sini bisa terlihat semua datanya itu objek. Nah, kemudian kelihatan kalau data yang hilang itu ada 2480. Kemudian line comment ini itu untuk mengecek rata-rata data yang kosong dari data yang tadi hilang. Data yang tadi hilang kan stock root. Nah, kemudian saya mengecek lagi apakah ada data yang duplikat. Kemudian saya menampilkan datasetnya lagi, dataset infonya, untuk memastikan lagi apakah yang tadi diduplikat itu udah hilang. Kemudian pada line comment ini saya mengecek data yang konstan atau data yang tidak berubah atau tetap gitu. Kemudian untuk memastikannya lagi saya mengeceknya lagi dengan dataset info. Kemudian setelah ini saya akan menampilkan visualisasinya. Nah, untuk yang biru ini yaitu P untuk poisonous, dan yang oranye itu untuk E atau edible. Kemudian ini data-data yang akan divisualisasikan. Nah, kemudian setelah memvisualisasikannya, saya akan mengkonversi nilai pada line ini. Nah, line ini itu untuk mengonversi nilai kategorikal ke objek lalu ke ordinal. Kemudian di sini saya akan memperbaiki nilai yang hilang dari stock root dengan menggantinya ke mean atau rata-rata data pada stock root. Nah, kemudian hasilnya stock root akan berubah menjadi float 64. Kemudian di sini saya akan melihat korelasi antara fitur-fitur pada datanya dan akan menghasilkan heat map seperti ini.
Nah, pada baris stock root itu kosong atau tidak ada isinya karena ternyata nilai rata-rata datanya adalah 0 yang membuatnya tidak bisa berkolerasi dengan fitur lainnya. Kemudian dataset poisonous di drop dan value-nya dihitung. Ini. Setelah itu data akan dibagi menjadi data testing dan data training. Pertama, pisahkan kolom poisonous sebagai target dari fitur lainnya. X akan berisi fitur dan Y berisi target. Lalu X dan Y akan di-split secara random sebanyak 42. Selanjutnya akan dicari parameter optimal. Pertama saya akan memasukkan beberapa array berisi beberapa angka. Contohnya ini np range, kemudian hasilnya akan jadi ini. Kemudian np range 0 101 sampai 10 ini akan jadi seperti ini. Nantinya akan dihasilkan parameter seperti ini, ada 5. Kemudian parameter yang sudah dibuat tadi dimasukkan ke dalam parameter optimal ini ya. Kemudian parameter terbaik ditemukan yaitu model max depth 7 dan min sample sleeve 4. Nah, setelah itu kriterion akan menggunakan gini, min sample split 2. Setelah itu train dan data test data yang dibagi akan ditemukan nilai akurasi, presisi, recall, dan precision. Dan akan didapat confusion matrix di mana program akan memprediksi suatu mushroom non poisonous dan data asli non poisonous terdapat 433 data. Kemudian program memprediksi data poisonous tetapi data asli non poisonous terdapat 0 data. Kemudian program memprediksi data non poisonous tetapi data asli poisonous terdapat 0 data. Dan yang terakhir, program memprediksi data poisonous tetapi data asli poisonous terdapat 0 data. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.